Bab 1001. Satu persatu. Itu apa? Ketika mereka berdua sedang berbicara melalui transmisi suara, Rajendra Long terkejut hingga mengeluarkan suara. Saat mendengarnya, semua orang melihat ke suatu arah mengikuti tatapannya. Di sana, sebuah adegan yang hancur muncul, pertempuran berdarah antara dewa dan iblis di langit, monster spiritual meraung, kereta perang menekan langit ilusi, orang-orang terus jatuh ke dunia hampa, dan terus-menerus ada orang yang menerobos ke langit Jiuxiao, seluruh dunia tampak berwarna darah. Mereka semua berdiri diam. Naga kuno mistik berkata dengan suara rendah, "Ini adalah potongan pikiran orang yang meninggal dalam pertempuran, yang dapat memengaruhi pikiran orang." Ketika mendengar ini, Rajendra Long, Danumaya Xiao, dan lainnya menggigit lidah mereka. Mereka mendapatkan kembali kesadaran dan menarik pandangan mereka dari arah itu. Ada monster di depan, menghindar. Harley Ye yang memimpin jalan menghindari pedang patah dari kejauhan. Di atasnya ada energi hitam yang mengelilingi. Itu adalah tampilan energi membunuh dan terjalin pikiran benci juga, tidak dapat didekati oleh mereka. Semua orang terus masuk lebih dalam, semakin dalam semakin menakutkan, suara raungan seperti mantra iblis dan tidak pernah berhenti. Tanpa disadari, mereka menginjakkan kaki di hutan berdarah. Jiwaku. Begitu masuk, Rizka Nanming yang terus terdiam tiba-tiba bersuara dan mengejutkan semua orang. Selain itu, wajah Rizka Nanming menjadi sangat pucat, tubuhnya yang kecil gemetar tak terkendali. Dia melihat ke sebuah arah dengan tatapan ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Rizka. Melissa Qianxiang dan Mila Dacu memegang tangannya. Harley Ye mengerutkan dahi. Saat ini kondisi Rizka Nanming menjadi aneh seperti waktu itu lagi. Ayah. Di sini, Rajendra Long juga tiba-tiba bersuara, membuat Danumaya Xiao dan lainnya berbalik secara refleks, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. "Jangan tiba-tiba mengagetkan," kata Danumaya Xiao. Aku benar-benar melihat ayahku." Rajendra Long terengah-engah dan masih menatap arah itu. "Bukan aku tidak mengambil apa-apa, aku tidak melihat apa-apa." Di sini masih belum selesai, Rizka Nanming mulai menjadi gila lagi, seperti gadis kecil yang ketakutan dan terus bersembunyi di pelukan Melissa Qianxiang. Segel. Naga kuno mistik langsung menyegel kultivasinya untuk mencegahnya menggila di sini dan mengganggu makhluk berbahaya di sini. "Ayah." Rajendra Long bersuara lagi dan hendak berjalan keluar dari tabir pelindung ketika berbicara. Segel. Jeanne mengambil tindakan dan menyegel kultivasinya. Sebelum menemukan benda yang berguna, dua keturunan kaisar sudah menjadi gila. Pikiran benci dari mereka yang meninggal dalam pertempuran terlalu kuat. Naga kuno mistik berkata dengan serius dan mengikis pikiran mereka. Kecapi Phoenix menekan di sini, tidak bisakah itu menghapus pikiran benci di sini? Gumam Jeanne. "Awasi mereka." Harley Ye melirik Rajendra Long dan Rizka Nanming, lalu berjalan menuju kedalaman lagi. Tidak lama kemudian, semua orang berjalan keluar dari hutan berdarah yang aneh itu. Di sepanjang jalan, Rizka Nanming dan Rajendra Long semakin berisik, yang satu gila, yang satu lagi terus bergumam. Untungnya naga kuno mistik dan Jeanne menyegel kultivasi mereka, kalau tidak mereka berdua mungkin benar-benar akan membuat masalah di tanah berbahaya gunung ratusan ribu. Di depan, ada tanah hangus yang hitam dan tidak ada rumput yang tumbuh. Jika dilihat baik-baik, samar-samar masih terlihat hantu yang melayang lewat depan mata, kadang-kadang menunjukkan wujud mengerikan dan kadang-kadang linglung. Saat berjalan, Harley Ye yang berada di depan tiba-tiba berhenti dan menyipitkan matanya. Mata keabadian membuka lapisan awan dan kabut. Dia melihat sosok yang besar berdiri di sana dan membelakangi mereka, seperti patung, tidak bergerak.
Ayah. Di samping Harley, Danumaya Xiao yang tenang tiba-tiba berteriak dan sudah melangkah keluar dari tabir pelindung. Tidak ada yang lebih mengenal sosok tersebut daripada dia. Sosok seperti itu telah membekas di jiwanya. Kembali. Naga kuno mistik dan Harley mengambil tindakan dan menariknya kembali. Kali ini bukan ilusi dari pikiran benci yang mengikis pikiran. Jeanne berkata dengan pelan dan menatap sosok yang membelakangi mereka. Dia nyata. Itu adalah ayahku. Mata Danumaya Xiao berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun, melihat kembali sosok itu membuatnya menangis. Hati-hati dengan sekeliling. Harley mengingatkan. Dia yang pertama berjalan dan dengan hati-hati menghindari hantu yang melayang bolak-balik. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di belakang orang itu. Danumaya Xiao sudah tidak tahan untuk mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh sosok tubuh inkarnasi itu. Namun, begitu dia menyentuh orang itu berubah menjadi abu. Di depan mata semua orang berubah menjadi abu. Ayah. Danumaya Xiao tiba-tiba keluar dari lingkaran pelindung dan ingin mengejar abu tersebut. Melihat ini, Harley mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Hati-hati. Di sini, naga kuno mistik dan Jeanne juga mengambil tindakan dan menembakkan cahaya ilahi, menghancurkan dua hantu yang bergegas menuju ruang kosong. Semakin aneh. Harley melihat sekeliling dengan waspada dan ekspresi Danumaya yang dia pegang menjadi tidak wajar, terkadang linglung, terkadang ketakutan, tubuhnya jelas gemetar dan wajahnya sangat pucat. Karena tak berdaya, dia menyegel kultivasi Danumaya Xiao. 2. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan membuat semua orang tegang dan tatapannya tertuju ke satu arah. Bang! 2. Mendengarkan baik-baik, suara itu tidak berhenti, seperti ada yang sedang bertarung dan pergerakannya tidak kecil. Masih ada yang hidup. Naga kuno mistik dan Harley mereka saling bertatapan. Mari kita lihat. Mata keabadian Harley memancarkan cahaya ilahi, terus membuka awan abu-abu dan kabut, perlahan mendekati arah itu, sampai mencapai lembah yang dalam. Semua orang baru berhenti. Itu. Brahmadi dan Mila Dacu gemetar dan menatap lembah. Di sana, ada dua bayangan yang sedang bertarung, tubuh keduanya agung dan memiliki penampilan kaisar. Ayah, ayah. Brahmadi dan Mila Dacu berbicara serentak. Itu memang Kaisar Tianzang dan Kaisar Chu. Harley bergumam, karena ketika melewati kesengsaraan surgawi, dia pernah melihat segel pembinaan Kaisar Chu dan Kaisar Tianzang, dan dua orang yang sedang bertarung di lembah memiliki wajah yang sama persis dengan Kaisar Chu dan Kaisar Tianzang. Hanya saja Kaisar Tianzang dan Kaisar Chu yang sedang bertarung adalah ilusi. Atau bisa dikatakan itu adalah semacam segel. Mereka berdua pernah bertarung di sini dan direkam oleh gunung ratusan ribu. Bukan kaisar di zaman yang sama, kenapa mereka bisa bertemu dan bertarung di gunung ratusan ribu ini? Harley bingung. Keanehannya melampaui pengetahuanku. Naga kuno mistik yang selalu mengetahui segalanya juga mengerutkan dahi. Dua kaisar yang bedanya puluhan ribu tahun bahkan bertarung di sini, dia tidak tahu alasannya. Ada lagi, kata Jeanne dengan ringan. Naga kuno mistik dan Harley melihat lagi dan menemukan bahwa tidak hanya ada Kaisar Tianzang dan Kaisar Chu, ada dua orang lagi yang bergabung. Mereka juga kaisar, yang satu adalah Kaisar Yan dan yang satunya adalah Kaisar Chen, leluhur pendiri tiga sekte. Mereka berempat sedang bertarung, meskipun itu adalah gambar ilusi, tetapi pertempurannya sangat besar, sehingga membuat naga kuno mistik dan lainnya yang melihat ketakutan. Ayah, itu adalah ayahku. Saat ini, ekspresi Mila Dacu dan Brahmadi juga menjadi tidak wajar. Mereka terus bergumam seperti orang gila dan keluar dari tabir pelindung. Karena tak berdaya,
naga kuno mistik dan Jeanne mengambil tindakan lagi dan langsung menyegel kultivasi mereka berdua. Awasi mereka, Harley berkata dan melihat ke Tresno Zhou dan Melissa Qianxiang yang masih sadar. Dari 7 keturunan kaisar, hingga saat ini sudah ada 5 yang menjadi gila dan terus bergumam. Ekspresi Harley sedikit aneh, jika Tresno Zhou dan Melissa Qianxiang juga menjadi seperti Rizka Nanming dan lainnya. Setelah keluar dari sini, para orang tua milik Kaisar Dinasti Dacu akan menyalahkannya. Pergi dari sini. Setelah menarik pandangannya, Harley segera berbalik, tidak bisa berada di lembah ini terus. Jika Kaisar Dong dan Kaisar Yue juga muncul, mungkin Tresno Zhou dan Melissa Qianxiang juga akan menjadi seperti Rizka Nanming dan lainnya. Mereka masuk lebih dalam lagi. Di sepanjang jalan, tidak ada bahaya. Mata keabadian Harley membuka jalan dan dapat menghindari bahaya lebih awal. Rizka Nanming dan lainnya masih gila. Tresno Zhou dan Melissa Qianxiang masih sadar. Mereka mengikuti dan melihat sekeliling dengan waspada. Aku pernah ke sini. Setelah 1 jam, Harley berhenti dan menatap kejauhan. Samar-samar dapat terlihat roh jahat melayang-layang di sana. Disinilah dia terpisah dengan Rizka Nanming waktu itu, dan di sini juga dia bertemu dengan Ryo Zong, Master Suci generasi ke-98 Sekte Yan Huang, secara tidak sengaja dan mewarisi cincin Xuanchang, benda suci Sekte Yan Huang. Sungguh roh jahat yang kuat, kata naga kuno mistik dengan mengerutkan dahi. Dia adalah master tiada taraf semasa hidupnya. Dia selalu memiliki pikiran benci, pikiran jahat, dan pikiran buruk, tidak bisa dilawan oleh orang biasa. Jeanne berkata dengan pelan, kekuatan pikiran di sini sedikit kuat, roh jahat secara alami kuat. Menutupi dengan aura kematian dapat mengisolasi peluang. Harley melambai dan mengisi tabir pelindung dengan aura kematian. Mereka pergi lagi. Mereka melewati tempat berkumpulnya roh jahat dan mengambil jalan yang sepi. Ada tanaman di kedua sisi jalan, tetapi semuanya hitam dan dikelilingi dengan aura kematian. Sepertinya sudah sangat lama, ranting pohon jatuh ke tanah, terkadang dapat terlihat ada darah yang belum kering di beberapa pohon. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, semua orang baru keluar dari jalan yang sepi. Begitu keluar, semua orang tertegun, karena mereka melihat ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon raksasa dan mengukir kayu. Ayah! Kali ini gantian Tresno Zhou yang gemetar dan matanya berkaca-kaca. Baiklah, aku akan menyegelmu dulu. Naga kuno mistik sangat sadar dan menyegel Tresno Zhou. Seperti Rizka Nanming dan Danumaya Xiao, ketika melihat ilusi Kaisar Dong, Tresno Zhou mulai bergumam. Harley memegang hidungnya dan melihat ke Melissa Qianxiang, satu-satunya yang masih sadar. Melissa Qianxiang tersenyum, jika aku juga menjadi seperti mereka, kamu bisa menyegelku. Dengan adanya kata-katamu, aku lega, kata Harley. Tombak yang sangat kuat. Ketika mereka berdua sedang berbicara, naga kuno mistik berseru dengan takjub dan tatapannya tertuju pada dinding batu hitam. Di atas dinding batu tertancap sebuah tombak perang. Benda di sini tidak boleh disentuh. Harley menepuk bahu naga kuno mistik dan sudah melangkah. Namun, begitu dia melangkah, dia berbalik secara refleks dan menatap tombak besar seperti naga kuno mistik. Tombak itu, kenapa terlihat sangat familiar? Harley bergumam, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Bersyukur. Bab 1002. Mendapatkan tanduk unicorn. Benda berharga mana yang tidak familiar bagimu? Naga kuno mistik memutar matanya. Tidak, aku benar-benar pernah melihatnya. Harley menatap tombak besar itu. Dalam keadaan bingung, sebuah adegan yang hancur muncul di benaknya.
itu adalah dewa perang tinju Bahuang yang memegang tombak perang yang sama persis dengan itu. Tombak perang itulah yang membunuh iblis tiada taraf. Ketika melihat, laut kesadaran Harley Ye tiba-tiba berdengung, yang membuatnya memegang kepalanya tanpa sadar. Rasa sakit yang parah membuatnya mengerang tak terkendali. Pikiran dan ingatannya sedikit kacau. Sosok dewa perang tinju Bahuang itu menjadi terkadang jernih dan terkadang kabur. Satu-satunya ingatan yang membuatnya merasa sangat jelas adalah dewa perang tinju Bahuang menggendong seorang wanita yang letih di punggungnya dan berjalan di langit ilusi. Sosoknya sangat suram. Mata Harley Ye memerah. Dia berusaha untuk menangkap adegan itu dan melihat wajah wanita yang digendong. Teresa Donghuang. Harley Ye berlutut di tanah, ekspresinya menderita, dan wajahnya juga menjadi sangat pucat. Sudah kubilang, jangan omong kosong. Ketika melihat Harley Ye seperti itu, naga kuno mistik tidak bisa tidak mengomel. Gunung ratusan ribu ini sangat berbahaya. Mereka masih memerlukan mata keabadian 6 jalan milik Harley Ye untuk membuka jalan. Jika Harley Ye juga menjadi gila, maka jalan di depan akan sulit, akan selalu ada bahaya untuk meninggal di sini. Jeanne mengambil tindakan dan menunjuk dahi Harley Ye. Saat ini, Harley Ye baru mendapatkan kembali kesadarannya dan ekspresi menderita di wajahnya perlahan mereda. Setelah kembali sadar, Harley Ye terengah-engah. Adegan yang hancur itu menghilang, dan dia tidak bisa mengingatnya lagi. Benda berharga itu bukan sesuatu yang bisa kita sentuh. Naga kuno mistik mengomel lagi dan pergi setelah membawa Harley Ye. Dia tidak bisa membiarkan Harley Ye melihat tombak perang lagi. Kalau tidak, Harley Ye mungkin akan benar-benar menjadi gila. Aku pasti pernah melihatnya. Meski diseret, tetapi Harley Ye tetap menatap tombak perang itu. Tanduk unicorn. Ketika sedang berpikir, naga kuno mistik tiba-tiba berkata, "Tanduk unicorn, mana?" Harley Ye menarik kembali pandangannya dan melihat ke satu arah mengikuti tatapan naga kuno mistik. "Lihatlah, itu adalah tanduk unicorn." Naga kuno mistik menunjuk ke kejauhan. Itu adalah tumpukan tulang. Di antara tulang-tulang itu, ada sesuatu seperti ranting pohon. Hingga saat ini, masih ada cahaya redup yang berkedip. Benar-benar tanduk unicorn. Mata Harley Ye berbinar. "Iya, aku yakin." Naga kuno mistik berkata perlahan, tetapi penuh helaan, "Mungkinkah itu adalah tulang dan tanduk unicorn klan Kaisar Unicorn?" Pada zaman dahulu, sebenarnya pertempuran seperti apa yang telah terjadi di sini? Bahkan klan Kaisar Unicorn pun punah. Adakah Kaisar Agung yang berpartisipasi dalam pertempuran? Benar-benar keberuntungan. Mata Harley Ye berbinar dan hendak melangkah. Ada roh jahat di sekitar. Jeanne menghentikannya. Harley Ye tiba-tiba berhenti. Barusan dia melihat ada sesosok roh jahat yang melayang di sekitar tanduk unicorn. Jeng. Naga kuno mistik menghunuskan pedang pembunuh dan menancapkannya ke bawah. Kemudian, dia membuat segel dan melakukan teknik rahasia. Jurus pindah posisi. Segera, pedang pembunuh di bawah dan tanduk unicorn yang tidak jauh darinya berpindah posisi. Teknik rahasia ini lumayan bagus. Harley Ye tersenyum. Ketika hendak mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, Jeanne mendahuluinya. Jeanne sangat cepat. Dia melambai dan menembakkan cahaya ilahi untuk menghapus energi abu-abu yang mengelilingi tanduk unicorn, dan kemudian menyerahkannya kepada Harley Ye. "Terima kasih." Harley Ye mengambilnya. Di atas tanduk unicorn, masih ada kehangatan, dan dikelilingi oleh cahaya redup. Mungkin karena sudah lama, jadi sudah lapuk. Di dalamnya hanya tersisa sedikit garis darah unicorn. Cukup. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Bahan untuk pil alam Tianji. Karena sudah mendapatkan tanduk unicorn, berarti dia benar-benar telah mengumpulkan semuanya.
setelah keluar kali ini, dia bisa mulai memurnikan pil alam Tianji dengan Lewi dan setelah menyimpan tanduk unicorn, semua orang melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan panjang selanjutnya, ada tumpukan tulang, bukan milik kultivator manusia, semuanya berukuran besar, dilihat dari bentuknya, ada tulang dari klan naga dan jumlahnya banyak. Naga kuno mistik terus memasukkan tulang-tulang itu ke dalam tas penyimpanan. Sebagai sisa jiwa yang maha tinggi naga kuno mistik, dia akrab dengan tulang naga. Saat ini, semua orang berhenti di depan dinding batu yang kering dan retak, di atasnya terukir kata-kata, jika diperhatikan secara saksama, itu adalah puisi, dan itu adalah puisi yang sangat sedih. Terhadap puisi ini, naga kuno mistik mungkin tidak tahu, Melissa Qianxiang mungkin juga tidak tahu, tetapi Harley Ye sangat familiar dengannya, karena dia tidak hanya sekali melihatnya. Itu ditulis oleh Xuan Di Hong. Xuan Di Hong, kamu benar-benar pernah datang ke gunung ratusan ribu. Harley Ye bergumam, dia tidak tahu mengapa Xuan Di Hong mengukir puisi ini di banyak tempat, tetapi yang dia yakin adalah ada kisah sedih yang tersembunyi dalam puisi ini. Ibu. Ketika Harley Ye, naga kuno mistik, dan Jiane sedang menatap dinding batu, Melissa Qianxiang, satu-satunya keturunan kaisar yang masih sadar tiba-tiba bersuara dan menatap ke suatu arah dengan berkaca-kaca. Ketika mendengarnya, mereka bertiga menarik pandangan mereka dan melihat ke tempat di mana Melissa Qianxiang berada. Ketika melihatnya, mereka bertiga menyipitkan mata. Dalam awan dan kabut abu-abu, sesosok yang anggun berdiri, meskipun itu ilusi, tetapi tak tertandingi, penampilannya tiada taraf, seperti Dewi, dia adalah kaisar dinasti Dacu, Kaisar Yue. Mengenai hal ini, Harley Ye dan lainnya tidak terlalu terkejut, karena mereka telah melihat banyak ilusi kaisar sebelumnya. Namun kali ini Kaisar Yue berbeda, dia tersenyum pada mereka, bukan, lebih tepatnya tersenyum pada Melissa Qianxiang, matanya yang cantik menatap Melissa Qianxiang tanpa sedikit pun ketegasan, hanya seperti ibu yang baik. Bukan jiwa, tapi kenapa? Harley Ye sedikit tertegun. Itu adalah segel jiwa. Naga kuno mistik berkata, Kaisar Yue memang pernah datang ke sini di masa lalu. Dia memperkirakan bahwa putrinya akan datang ke sini untuk mencarinya, jadi dia meninggalkan segel jiwa. Sulit dipercaya bahwa semua kaisar dinasti Dacu pernah datang ke sini. Jiane bergumam sambil menyegel Melissa Qianxiang. Mungkinkah para kaisar di masa lalu juga berpartisipasi dalam perang kuno? Bukan. Naga kuno mistik berkata dengan santai, gunung ratusan ribu ada jauh sebelum Kaisar Chu. Kalau begitu aku tidak tahu lagi. Harley Ye bingung, ke-9 kaisar dinasti Dacu pernah datang ke sini, mungkinkah ini tempat pemakaman mereka? Yang lain aku tidak tahu, tetapi Xuan Chen tidak dimakamkan di sini. Naga kuno mistik berkata lagi, aku melihatnya meninggal dalam posisi duduk dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana orang yang sudah meninggal datang ke gunung ratusan ribu? Ada orang, itu makhluk hidup. Ketika mereka berdua sedang berbicara, Jiane tiba-tiba berkata. Ketika mendengarnya, Harley Ye dan naga kuno mistik melihat ke satu arah. Seseorang dengan jubah ungu dengan pagoda harta karun berwarna darah yang melayang di kepalanya berjalan kemari. Mungkin karena kabut abu-abu dan pikiran benci dari mereka yang meninggal dalam pertempuran, sehingga dalam jarak beberapa puluh meter, orang dengan jubah ungu itu belum menyadari mereka. Dia melihat sekeliling di sepanjang jalan dan sangat waspada, seperti sedang mencari sesuatu. Itu dia. Cahaya ilahi melintas di mata Jiane. Ekspresimu ini, dia seharusnya orang yang kamu bunuh bersama Xuan Di Hong. Harley Ye juga menatap arah itu. Tanpa mata keabadian yang membuka jalan, dia bahkan bisa sampai sini, kata naga kuno mistik dengan mengerutkan dahi. Dia memiliki mata zaman chaos.
Jeanne mengatakan sebuah rahasia, tetapi hanya sedikit sumber mata zaman Chaos, bukan mata zaman Chaos asli. Hal ini mirip dengan si jubah hitam yang datang ke Nanchu. Naga kuno mistik berkata, kalau begitu, seseorang telah membangkitkan mata penantang langit, baik itu si jubah hitam yang datang ke Nanchu atau orang berjubah ungu yang datang ke Beichu. Mereka memiliki sumber mata zaman Chaos yang diwarisi oleh orang yang membangkitkan mata zaman Chaos. Apa yang dia lakukan di sini? Harley menyipitkan matanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan di sini, dia harus mati. Suara Jeanne dingin, mungkin karena merasakan aura dari orang berjubah ungu yang membuatnya kesal, jadi membunuhnya meluap. Ini pertama kalinya kita bekerja sama, tidak tahu apakah kita memiliki chemistry yang baik. Naga kuno mistik berkata dengan santai dan menancapkan pedang pembunuh 3 meter darinya. Chemistry antara yang maha tinggi adalah bawaan. Sambil berbicara, Jeanne melakukan teknik jurus pindah posisi. Tiba-tiba, ruang bergetar, pedang pembunuh yang berjarak 3 meter menghilang seketika, sementara orang berjubah ungu yang berjarak 30 meter berpindah posisi dan muncul di tempat di mana pedang pembunuh menghilang sebelumnya yang hanya berjarak 3 meter dari naga kuno mistik. Karena dipindahkan secara tiba-tiba, orang berjubah ungu terkejut dan ingin kabur dalam 1 langkah. Namun dia terlambat, naga kuno mistik membelah tubuhnya dan dadanya ditusuk oleh Harley. Sial. Dia diserang sebelum bereaksi, orang berjubah ungu marah dan pindah lagi, tetapi kebetulan menabrak pedang pembunuh yang tertancap di tanah. Pedang pembunuh berdengung, aura hitam yang mengelilingi di atasnya mengamuk, tubuh orang berjubah ungu terkena aura hitam itu dan meledak. Shoot! Hal ini membuat Harley merinding, pedang itu entah sudah berapa lama tertancap di tanah, energi membunuh yang mengelilinginya terlalu kuat, hanya sedikit menyentuhnya sudah membuat orang berjubah ungu terluka parah. Dalam keterkejutan, naga kuno mistik dan Jeanne masing-masing menyerang dengan senjata ajaib level langit. Kerja sama sisa jiwa dari 2 yang maha tinggi memang bagus, mereka hampir membunuh orang berjubah ungu sebelumnya, tetapi orang berjubah ungu menembus langit dan tanah, bahkan jika mereka berdua ditambah Harley bekerja sama untuk melawannya pun tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu, orang yang tidak bisa dibunuh bahkan dengan kerja sama Jeanne dan Xuan Di Hong, memang tidak sesederhana itu. Duar, bang, duar. Pertempuran dimulai seketika, orang berjubah ungu yang terluka parah 3 kali berturut-turut masih sangat mengerikan. Setengah tubuhnya yang terbelah sudah pulih, dia melawan naga kuno mistik dan Jeanne sendirian, meskipun kalah, tetapi Harley terpana. Harus diketahui bahwa kekuatan tempur naga kuno mistik dan Jeanne adalah yang terbaik di dinasti Chu. Orang berjubah ungu itu bisa bangga pada dirinya sendiri meskipun meninggal. Harley memperhatikan dengan tenang dan tidak pergi. Karena dia harus melindungi keturunan para kaisar, mereka semua terus bergumam dan gila. Jika dia ikut bertarung, dalam gunung ratusan ribu yang sangat berbahaya ini, mereka bisa berada dalam bahaya kapanpun. Kalian yang memaksaku. Orang berjubah ungu yang diserang hingga tidak bisa membalikkan keadaan meraung dan menyemburkan energi darah hitam. Tiba-tiba, kabut abu-abu di langit dan bumi bergetar dan mulai melonjak. Sial. Harley tidak tahan untuk mengutuk. Karena energi darah hitam orang berjubah ungu itu sangat aneh sehingga menarik perhatian roh jahat di sekitar dan jumlahnya sangat banyak, dia sampai merinding. Bersambung.